Selamat datang kakak, Selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Halo, selamat siang kakak-kakak. Udah ya? Udah masuk? Masuk dong. Oh. Ya. Oke, selamat datang teman-teman semua. Jadi kami di sini sebenarnya ada 3 orang ya. Saya ada Kak Petir, di sebelah saya ada Kak siapa? Gimana? Karena kan ada sebelahnya ada dua. Ya, ada yang di sebelah, ada yang di depan. Saya Kak Adel. Oh, hai Kak Adel. Panggilannya Kak siapa? Kak Adel. Kak Ad aja Adel ya. aja nih, Kak Adel aja nih. Kak Adel aja. Iya. Oke. Di depan saya ada Kak siapa? Halo, saya Kak Paulus. Kak Paulus. Dipanggilnya Kak Paul aja. Oh. Keren gitu. Jadi nama Kak Paul lebih keren dari Kak Paulus ya. Ya. Saya pikir mau dipanggil Kak Us. Kak Us. Jangan ya, dipanggil Kak Paul ya. Ya, Kak Paul aja. Kak Paul ya. Kak Paul atau Kak Paul? Kak Paul atau Kak Pau. Apa nih Kak? Kak Paul. Kak Paul Iya. ya. Kak Paul aja. Oke, Kak Paul. Oke. Jadi teman-teman semua, kami di sini akan bersama-sama berdiskusi ya tentang satu hal. Jadi kami bahasanya di sini semoga teman-teman yang mendengar tidak merasa berat ya. Dan kami pengen berbagi aja apa yang kami pikirkan. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang ya. Sekarang kan masih pandemi, benar nggak kakak? Ya, benar sekali ya Kak Adel. Masih pandemi. Iya, apalagi sekarang Omikron. Tapi udah tidak apa ya? Sekarang udah sang Omikron. Iya, tapi kayaknya udah mulai menurun ya kasusnya. Masa Omikronnya mungkin? Oh. Iya. Orang sekarang kayak lebih kebal gitu kan. Iya, lebih kebal. Dan melihat juga kan dalam pandemi gini apa-apa online, bener nggak? Tapi sekarang udah lebih hybrid sih. Jadi ada yang masih online, tapi ada beberapa yang bisa langsung tatap muka gitu. Oh gitu. Ya, Kak Paul pernah merasa nggak itu selama online apa sih yang dirasakan? Kalau dari saya sih kurang lebih udah 1 tahun ini ya. Perkuliahan berlangsung secara online, full online. Jadi walaupun ada di Salatiga tapi nggak pernah ngerasain gitu suasananya belajar secara onsite di kampus. Jadi selama pembelajaran online ini memang ada banyak kendala, ada banyak hal yang dirasakan. Khususnya kalau soal memahami materi ya. Oh iya. Oh. Kalau mengikuti secara online itu, apalagi pas lagi asik-asik dengar dosennya bicara, wifi-nya putus. Itu berarti serasa materi-materi yang tadi dijelaskan tuh hilang secara tiba-tiba karena terputus wifi gitu Kak. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang materinya. Tapi ini kan sekarang maksudnya udah ada yang hybrid kan. Merasa gimana? Lebih enak Sampai atau sekarang gimana? kalau di kampusnya kami belum ada Kak Adel yang hybrid. Semuanya masih full online. Khususnya di fakultas kami, semuanya masih full online. Kalau pertemuan-pertemuan yang lain itu kan ada pasti ya. Maksudnya yang nggak full online, ada yang pasti langsung muka gitu. Gimana nih Kak Paul perasaan? Gimana ya? Mungkin yang tatap muka itu hanya kalau misalnya kerja kelompok yang terbatas aja. Tapi kalau yang kelas besar itu belum ada yang onsite. Tapi kalau pas pertemuan itu ya bahagia sekali ya.
karena belum pernah bertemu dengan teman-teman ya. Berarti Kak Pau belum pernah tatap muka ya? Iya, belum pernah selama perkuliahan. Oh, Mulai dari awal kuliah sampai saat ini. jadi mahasiswa angkatan corona ya? Iya. Dilahirkan oleh corona dan dibesarkan oleh corona. Oh, jangan dong, diberikan oleh ibu, dibesarkan di dalam keluarga. Iya, cukup apa ya? Ada satu sisi menyenangkan, ada satu sisi tidak apa ya? Tidak senang juga ya kalau kuliah online ya. Ketemu teman-teman hanya di layar laptop kasihan. Iya, ketemu layar di laptop. Maksudnya waktunya juga terbatas kan kalau ketemu secara online. Satu sisi kuota terbatas. Nggak tahu ya kalau pakai wifi ya. Benar sekali, Kak. Kalau pakai apa dari prabayar kan terbatas ya. Terus juga kan capek ya ketemu online. Maksudnya ngobrol lihat layar. Nah kalau Kak Adel ada apa sih yang merasa berubah? Kalau saya sih bukan masalah nyaman nggak nyaman ya untuk online atau offline, tapi pas ketemu offline itu ketemu tatap muka setelah sekian lama menjalani masa pandemi ini, merasa ribet gitu. Maksudnya ada kebiasaan yang berubah. Kalau sekarang ketemu orang tuh harus ya mengutamakan kebersihan demi keamanan bersama. Bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga kan saya melakukan. Sebelumnya nggak biasa bersih gitu ya? Bersih juga sih Kak, bersih tapi tidak sebersih sekarang. Oh gitu. Apa-apa semua harus steril gitu kan. Barang yang dibawa diusahakan supaya tidak terkontaminasi. tidak terlalu kotor untuk dipegang. Bukan, maksudnya supaya barang-barang yang saya bawa atau diri saya juga tidak menjadi pembawa Virus penyakit gitu ya. Oke. penyakit buat orang lain. Oh gitu. Jadi supaya lebih steril aja ya. Padahal kan bakteri itu ada yang baik ya. Jadi semua bakteri disingkirkan gitu ya. Kan maksudnya selama pandemi kan virusnya menyebarnya kan cepat ya, jadi setidaknya kebiasaan membersihkan segala sesuatu itu setidaknya akan menolong supaya kita sendiri tidak sakit, orang-orang di dekat kita juga tidak sakit gitu. Oh, iya. Untuk menjaga ya, menjaga karena lebih sensitif ya. Kalau masa-masa pandemi gini kan ya sakit apapun flu kecil aja ya dikira kan udah kena corona ya. Iya. Apalagi pas di tengah kerumunan baru bersih. Nah Itu pasti langsung dikira Omikron gitu. Ayo dikira. Ada itu tangga ikron. Aduh, apalagi tuh aku nggak ngerti. Aduh, Kak Pet kayaknya mulai deh, ini mulai. Iya. Iya, karena pemikiran saya kan nggak terlalu luas ya. Mulai merendah di tengah lapangan. Yang luas itu samudra. Oh, iya. Ya, oke. Masuk. Masuk lah ya. saja, kami iakan saja. Ya, ngomong-ngomong ya pandemi dan di saat ini juga kan kita mau merayakan Paskah dan pandemi kan sudah 2 tahun ya. Atau kita beda tanggal? Saya kebetulan lahir pas udah sekarang ini. Jadi saya nggak tahu 2019 2020 gimana. Oh gitu. Ya, jadi kurang lebih 2 tahun pandemi ini dan apa-apa online gitu ya. Termasuk juga perayaan Paskah ya, karena kita mau merayakan Paskah gitu ya. Nah, menurut apa sih yang kakak rasakan ya selama 2 tahun ini merayakan Paskah online ya? Kalau dari Kak Adel harus dipertegas dulu ya. Iya. Kalau saya tahu. Iya. Kalau saya apa ya? Kayak merasa beda aja sama perayaan Paskah sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada tuh di kegiatan-kegiatan bersama gitu. Jadi kayak udah berasa gitu Paskahnya dari sejak
Minggu Sengsara pertama sampai yang terakhir apa masa raya puncaknya gitu kan lebih apa ya, lebih enak gitu. Mungkin kan udah terbiasa dari kecil pahamnya gitu kan, tiba-tiba pas pandemi perayaannya hanya online gitu. Saya hanya lihat laptop kayak masa ini beneran Pasca nih, kayak nggak merasa itu Pasca, tapi saya lagi ngikutin kegiatan Pasca secara online nih, kayak beneran merasa ya ini beneran Pasca hari ini nih. Masih bertanya-tanya Iya. ini Tapi Pasca atau enggak? pas lihat kalender oh ini Pasca. Iya. Karena pas bulan April ya. Iya. Iya. Pas ada keterangan di kalender ya. Keterangan. Gitu, ya. Iya. Ya, aku juga merasa yang sama sih. Maksudnya kalau pasca ya, tiba-tiba pasca gitu ya. Padahal biasanya kan kayak tiap minggu ibadah di gereja gitu kan. Terus ada pemberitahuan memasuki masa raya pasca gitu ya. Terus ada persiapan-persiapan kayak sebelumnya kan ada Rabu Abu kan. Nah, Kamis Putih, Sabtu Sunyi. Nah, maksudnya warta-warta kayak gitu tuh jadi tidak terdengar gitu ya. Dan selama ibadah online juga, aku sih ngerasa kayak santai. Mau ngapa-ngapain sambil ibadah bisa, sambil makan bisa, sambil tiduran bisa. Jadi agak sulit juga untuk bisa sungguh-sungguh ibadah online ini. Gitu. Kalau Paul ada merasakan apa? Ini nggak merasa apa mungkin ya. Oh gitu. Tapi maksudnya kapal. Padahal aku orang yang paling baper loh. Oh gitu. Wow. Tapi bukan maksudnya kapal ini merayakan Paskah secara online sudah pernah atau belum pernah? Mungkin aku dari kampung, dari asal itu belum pernah ya merayakan Paskah secara online. Maaf, kapal ini merayakan Paskah di bumi atau di luar angkasa gitu? Soalnya di bumi semua kena virus itu COVID. Virus COVID ya. Iya. Semua harus jaga jarak, semua harus online. Tapi di tempat mereka ini nggak ada virus kan? Atau jangan-jangan belum datangin virus? Ya, Sebenarnya kami juga merasakan ya. Serius amat sih. Merasakan dampak dari COVID-19 khususnya dalam menjalankan ibadah, khususnya perayaan Paskah. Biasanya kalau di tempatnya kan itu setiap Paskah minggu pagi itu subuh itu ada jalan obor, pawai kemenangan, Kak. Tapi semenjak 2-3 tahun terakhir ini, semenjak COVID itu nggak ada lagi. Padahal itu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh jemaat ya, merayakan Paskah, berkeliling wilayah gereja sambil menyalakan obor kemenangan, tanda Paskah gitu. Jadi karena gelap bawa obor gitu ya? Iya, selain gelap hidup juga gelap. Terang obor, terang Paskah, menandakan terang Paskah juga di tengah kegelapan hidup. Iya juga sih. Masa bawa obor di siang tengah hari ngapain bawa obor siang-siang? Siapa tahu ada maling. Mungkin juga nggak mungkin dong siang-siang bawa obor ya. Tapi ada satu lagi Kak, khususnya kan waktu biasanya di sekolah minggu, mengajar sekolah minggu gitu kan, yang paling ditunggu sama adik-adik sekolah minggu itu kan berebutan cari telur Paskah ya. Nah betul. Tapi semenjak pandemi itu telurnya nggak dicari, dibagikan aja. Jadi mereka duduk sambil jaga jarak terus telurnya dibagi. Pas tahun 2020 itu yang lagi parah-parahnya COVID itu di kampung itu, bahkan telurnya itu dibagi dari rumah ke rumah. Jadi kakaknya yang ngantar. Kakaknya yang ngantar, jadi telurnya yang cari adik-adiknya. Biasanya kan adik-adiknya yang cari telurnya. Ini kebalikan, telurnya yang cari adik-adiknya. Ini ya berubah. Jadi berubah. Lebih seru lah. Lebih seru. Itu mainstream gitu ya. Telurnya ada GPS-nya nggak? Cari Telurnya ya, telurnya Google Maps. Gimana ya? Telurnya dibawa sama kakaknya itu yang Pakai Google Maps. Google Maps-nya itu yang punya telurnya. Nah itu. Telurnya minjemin ke mapnya
itu. Semoga Jadi pendengar saya ngerti ya, Ya, itu tadi yang menarik ya, maksudnya kakak kan merasakan hal-hal yang apa namanya, sesuatu yang baik juga ketika apa namanya, setiap ibadah online dan juga merayakan Paskah. Tapi kita sama-sama sepakat ya kalau kita merasakan hal yang kurang nyaman gitu ya kalau ibadah termasuk merayakan Paskah online. Termasuk kayak tadi acara-acara pawai obor gitu ya, kan nggak bisa ya. Gimana kalau harus jaga jarak pawai obornya? Kan jadi ini ya, jadi formasi ya. Kalau jaga jarak. apa ya lebih parah lagi yang cari telur pasca itu kan susah ya kalau adik-adik nyari, tapi harus jaga jarak dengan telurnya. Iya. Tapi telurnya terpapar gimana? Iya. Dan juga kan kalau kita ibadah kan pasti ada kebiasaan yang buruk ya. Sambil-sambil ngapa-ngapain gitu ya. Dan buat kita tuh tidak fokus juga dengan ibadah gitu ya. Nah, kita mau melihat ya, apa sih yang mau di-sharingkan oleh Kak Paul terkait bagian ini? Oke, baik, benar sekali ya Kak Petir. Ya. Hari ini menyambar saya secara tiba-tiba. Iya, sengaja ya. Sambarannya pas ya. Mungkin memang benar ya apa yang dikatakan oleh Kak Pet, bahwa ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang timbul karena pandemi. Seperti misalnya kita mengikuti ibadah secara online itu kan melalui YouTube, bisa sambil makan, tidur, atau pas dengar khotbah pertengahan khotbahnya nggak begitu menarik di skip. Iya. Kan bisa dipercepat ya. Bisa dipercepat. Apalagi ikutnya yang nggak live ya, Iya. yang siaran ulang Iya, gitu. siaran Kok kalian ulang. tahu ya, berarti kalian melakukannya. Hari ini pelaku. Saya tidak, makanya saya tidak tahu. Kalian tahu berarti kalian melakukan. Karena kami tahu bagian habis ini mau firman. Ya udah dicepetin. Atau mungkin kalian ini ya, lihat teman-teman yang lain melakukannya ya. Iya. Oh, Iya kan aja. Ya benar sekali, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul. Bukan hanya di ibadah saja, tapi kalau dari saya di perkuliahan juga, baik saya maupun teman-teman kos, ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Kalau misalnya secara onsite kan kita harus bangun tepat waktu, kebiasaan-kebiasaan disiplin, harus siap dengan rapi, terus harus mengikuti. Kalau di kampus kan nggak boleh, harus duduk dengan rapi ya, nggak boleh menoleh ke kiri ke kanan karena ada yang di depan itu sangat menakutkan. Iya, duduk dengan sopan. oh. Kalau duduk dengan rapi jadi ambigu ya. Oh, rapinya benar ya. Ya juga ya. Dengan rapi gimana? Oke, benar ya Kak, bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk itu nanti bisa merubah sikap kita ya, yang dulunya disiplin, yang dulunya tertib, yang dulunya menjalankan kehidupan dengan teratur. Karena pandemi dan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak tertib, dengan tidak disiplin, itu saya rasa akan buat kita menjadi terbiasa ya. Jangan sampai ketika pandemi ini berlalu, kebiasaan-kebiasaan buruk itu tetap kita lakukan dan kita tidak terbiasa untuk disiplin. Jadi Menjauhkan diri dari ibadah gitu. iya. Ya, maksudnya ya aku nangkap ya apa yang Kak Paul bagikan tadi. Jadi mungkin kebiasaan buruk ketika online gitu ya, kayak misalnya sambil ngapa-ngapain ibadah gitu kan, jadi terbawa kalau kita juga ibadah onsite misalnya ya. Jadi kurang disiplin. Misalnya kalau online kan ibadah jam 7, kita bangun 6.50 bisa. Tapi kalau onsite kan nggak bisa ya. Kita harus disiplin, bangun lebih pagi, persiapkan kalau sarapan dulu. Kalau
baju belum disetrika, setrika dulu, mandi dulu, iya. Yang utama mandi ya. Ya sampai nggak mandi. Tapi ada juga yang ke tempat ibadah nggak mandi. Yang penting dia wangi. Aku nggak tahu sih yang gitu ya. Tapi justru aroma yang tidak sedap dan yang wangi parfum itu justru semakin kalau dicium itu semakin parah ya. Saya nggak cium. Terus Pakai masker. ya pas online Terlindungi, berarti ya. terjaga oleh masker ya aromanya. Jangan jadi kebiasaan buruk yang berlanjut. Berarti sejak online ini berarti kita juga memang harus membiasakan kebiasaan yang baik kan ya, supaya Iya. terlatih, supaya tetap bisa tetap ada gitu kebiasaan yang baik bahkan ketika kita akan bertemu secara langsung, nggak secara online lagi. Benar sekali ya Kak Adel. Kebiasaan-kebiasaan kita yang baik sebelum pandemi itu sebenarnya harus tetap kita jaga ya, karena hanya kita terpisah saja secara fisik, tetapi sebenarnya aturan-aturan yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik itu tidak boleh kita tinggalkan ya. Apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi selama kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Kak Adel dan Kak Pet, sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 33, itu disampaikan bahwa kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Jadi hal-hal yang baik sebelum pandemi itu bisa saja buyar, bisa saja hilang karena kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul karena pandemi. Kebiasaan baru yang buruk yang kita Ya, yang ciptakan buruk, sejak ya. pandemi itu ya. Maka dari itu saudara-saudara, kita berubah ya. Stoplah kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Sejak mendengar firman ini. Kita harus tetap disiplin, harus tetap tertib. Walaupun kita mengikuti ibadah secara online, tapi menghargai ibadah, menghargai Tuhan, Iya, itu harus Ya. tetap sama Ya. seperti kita bertemu secara onsite waktu 2000 tahun yang lalu. Itu sebelum pandemi maksudnya. Tuhan Yesus datang. Kalau sebenarnya saya hidup dari tahun berapa ya dia? Oke, itu aja kakak. Udah nih. Udah. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Perlu membantu Bude Chandra di warungnya. Saya permisi dulu ya. Oke. Oke, bye guys. Oke, Sampai jumpa di sampai jumpa, Kak obrolan Ade. berikutnya. Sampai jumpa. Gitu juga bubar ya. Iya, Oke, terima kasih. Bye, bye, terima bye. kasih Kak Pet. Sampai Ade. jumpa. Oke, dadah. Ah.